saya Farida Nuraini. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Dan kali ini saya mau mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Praktikum 2 ini itu yang akan dikerjakan tentang sorting ya, membuat algoritma sorting, terutama merge sort dan counting sort gitu. Jadi langsung dimulai aja. Soal pertama, membuat algoritma merge sort. Pertama kita buat dulu file Java baru dengan nama merge sort. Dan di sini public class-nya langsung muncul ya. Jadi kita ke selanjutnya saja. Pertama kita buat method merge. Ini fungsinya untuk ngegabungin dua array yang sudah kita pisah nanti ya. Nanti jadi satu bagian yang terurut. Selanjutnya untuk membuat subarray kita hitung dulu panjang subarray yang dibutuhkan. Ini M adalah indeks tengahnya dari array yang awal, L itu indeks paling kiri dari array yang awal, dan R itu indeks paling kanan. Selanjutnya kita bikin subarray-nya. Di sini subarray kiri dan subarray kanan. Selanjutnya kita akan menyalin data dari array awal. Untuk data yang ada di bagian kiri kita akan salin ke array L, dan untuk data yang di bagian kanan kita akan salin ke array R. Di sini kita akan membuat perintah agar data yang ada dalam dua subarray tersebut digabungkan ke dalam array utama. Dengan menggunakan fungsi if dan else, kita akan membandingkan elemen dari subarray L dan subarray R, lalu kita memasukkan yang lebih kecil ke dalam array terakhir atau yang kita kasih nama array R. Dan proses ini akan terus berlanjut hingga salah satu bagian habis ya.
Bila salah satu bagian sudah habis elemennya, maka yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita menyalin sisa elemen yang ada di array satunya. Dan ini akan memastikan semua elemen yang sebelumnya ada di array pertama itu masuk ke array hasil yang sudah terurut. Selanjutnya kita akan menggunakan metode sort ya. Dan metode sort ini sendiri itu adalah inti dari algoritma merge sort. Kita gunakan fungsi if untuk mengecek apakah indeks kiri itu masih lebih kecil daripada indeks kanan, dan kalau iya artinya array masih bisa dibagi. Lalu kita hitung titik tengah. Selanjutnya kita membuat metode print array untuk menampilkan isi array ke layar. Di sini saya menggunakan spasi untuk perulangannya karena saya ingin ketika elemennya tercetak, di setiap elemennya itu ada spasinya biar terlihat rapih.
Kita membuat array R dan berisi 6 nilai. Di sini saya menggunakan angka 94, 100, 86, 98, 83, dan 75. Di sini saya tambahkan string dengan tulisan nilai, lalu kita akan memanggil print array untuk menampilkan array R tadi. Selanjutnya kita buat objek merge sort dan memanggil fungsi short yang sudah kita tulis sebelumnya. Jadi di sini dia akan mengurutkan seluruh isi array dari awal sampai akhir menggunakan algoritma merge sort. Terakhir kita akan menampilkan teks diurutkan menggunakan merge sort, lalu mencetak kembali isi array yang sudah selesai diurutkan. Selanjutnya kita akan mencoba run kodenya. Dan di sini sudah bisa dilihat kalau nilai yang tadi ada di array sudah terurut. Jadi merge sort ini kan cara kerjanya itu dia membagi data yang besar ke dalam bagian-bagian yang kecil, dirapikan dan kemudian disatukan lagi ke dalam data terakhir gitu ya. Kalau dianalogikan dengan kartu, misalnya kita mau merapihkan tumpukan kartu gitu yang berantakan, maka cara kerja algoritma merge sort ini adalah dengan membagi kartu itu ke dalam beberapa tumpukan yang lebih kecil, dan kita merapikan setiap tumpukannya, baru tumpukan-tumpukan itu akan disatukan menjadi tumpukan yang utuh gitu ya, tumpukan yang lebih besar gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Karena algoritma merge sort itu cara kerjanya seperti itu, maka dia itu lebih stabil dan juga lebih teratur gitu ya untuk semua keadaan data gitu. Misalnya data yang kecil bisa, data yang rentangnya besar pun juga bisa, lebih teratur, lebih stabil daripada menggunakan counting sort. Soal kedua, membuat algoritma counting sort. Kita akan membuat file baru yang bernama counting sort dan juga kelas dengan nama yang sama. Yang pertama kita lakukan adalah menulis metode short, metode utama, dengan array integer ya, tipe data integer sebagai inputnya. Di sini kita akan menentukan panjang array dan membuat dua array tambahan, yaitu array output untuk menyimpan hasil akhir dan juga array count untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap angka.
Di sini saya menggunakan ukuran 256 untuk array count-nya karena asumsinya itu nilai maksimum dalam array itu berada di rentang 0 sampai 255. Selanjutnya kita akan menghitung berapa kali setiap angka muncul dalam array awal ya. Dan lalu kita akan menyimpan angka jumlahnya ke dalam array count. Fungsi for selanjutnya yaitu untuk mengubah array count yang tadi frekuensi itu menjadi akumulasi. Dan ini akan membantu menemukan posisi elemen-elemen itu pada array akhir gitu ya. Selanjutnya kita akan mengatur agar setiap elemen itu bisa ditempatkan pada posisi yang tepat di array output, di array terakhir, berdasarkan informasi dari array count yang sudah diakumulasi tadi. Dan ketika suatu elemen sudah ditaruh di posisi yang tepat, maka frekuensi atau akumulasi dari elemen tersebut akan berkurang 1, dan itu seterusnya sampai jumlahnya akan 0 semua. Bila semua elemen sudah ada di array output, maka kita akan menyalin array output itu ke array asli. Selanjutnya kita akan membuat metode print array yang berfungsi untuk mencetak isi array ke layar. Ini sama persis dengan pembuatan algoritma merge sort tadi ya. Jadi tidak ada yang berubah. Untuk ditambah spasi juga untuk elemennya, di antara elemennya. Lalu kita masuk ke metode utama yaitu main, dan di sini sama persis seperti tadi, nilai-nilainya juga sama persis. Hanya saja di sini objek yang dibuat adalah objek counting short, dan manggil metode shortnya juga metode algoritma counting short ya. Selain itu saya akan menuliskan string diurutkan menggunakan counting short. Lalu mencetak array yang sudah diurutkan. Kita coba run kodenya. Dan di output sudah terlihat kalau nilai yang tadi di array pertama sudah diurutkan menggunakan counting short. Jadi algoritma counting short itu cara kerjanya adalah pertama dia akan menghitung jumlah data yang muncul di dalam kumpulan data tersebut. Misalnya dia akan menghitung angka 1 itu muncul berapa kali, angka 2 muncul berapa kali, angka 3 muncul berapa kali, dan seterusnya.
dan mereka akan dimasukkan ke dalam array sementara gitu ya. Di array sementara ini pun datanya diurutkan sesuai ya, kayak misalnya 1, 2, 3 ABC dan seterusnya, beserta jumlahnya. Kalau semua datanya sudah dimasukkan, sudah dicatat ke dalam array sementara ini, selanjutnya algoritma counting short sendiri akan menyusun array terakhir gitu ya, menyusun data terakhir, mengurutkan data-data tadi dengan berpacu pada jumlah yang ada di array sementara itu. Kalau kita analogikan dengan menyusun kartu lagi ya, counting short ini seperti kita itu mengelompokkannya sesuai angkanya. Jadi ketika kita menemukan kartu angka 1, kita taruh di salah satu tumpukan, nemu angka 2 kita taruh di tumpukan lain, nemu angka 1 lagi kita taruh di atasnya yang tumpukan 1 gitu. Jadi itu dikelompokannya sesuai angkanya gitu. Jadi karena cara kerjanya seperti ini, counting short itu sebenarnya bisa sangat cepat gitu. Cuman dia itu lebih cocok untuk data yang ukurannya kecil atau data yang ukurannya sedang gitu. Jadi tidak untuk data yang besar atau yang rentangnya jauh gitu. Kalau misalnya angka misalnya 1 sampai 10.000, itu agak berat karena semakin besar rentangnya, dia akan semakin boros gitu ya untuk memorinya, semakin tidak stabil juga, semakin lama gitu. Jadi biasanya memang lebih cocok untuk data-data yang kecil dan sedang gitu. Baiklah, untuk tugas struktur data yang kedua sudah saya kerjakan. Untuk dosen pengampu saya, Bu Yuyun, mohon dikoreksi bila ada kesalahan dan juga mohon bimbingannya. Semoga jawaban saya tidak sulit untuk dimengerti gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.